Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tetap semangat untuk terus belajar. Baik, sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi menu home yaitu font. Mohon maaf, maksud saya arrangement ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi menu home yaitu font ya. Pada pertemuan kali ini ya, di tema Microsoft Excel Basic ya, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah latihan mulai membuat data, kemudian fungsi menu home, kemudian fungsi menu home yaitu font. Selanjutnya di kesempatan pagi ini ya kita akan membahas fungsi menu home yaitu arrangement ya. Baik, langsung saja kita belajar bersama fungsi arrangement ya. Sahabat sekalian, dipersilakan untuk membuka aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Baik ya, ini di sini sudah ada data ya. Nah, data ini kita ketik kembali ya. Di sini ya, saya akan mengetik di sini mulai dari nomor ya. Kemudian sebelahnya adalah bidang ya, kemudian di sini misalkan aplikasi yang diajar ya, ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai latihan kita. Nomor kita beri nomor 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian bidang sesuai contoh di sini adalah misalkan Microsoft Office ya. Microsoft Office. Di bawahnya desain grafik ya, misalkan desain grafik misalkan ya, contoh saja. Kemudian pemrograman. Oke, ini saya klik 2 kali di sini biar melebar ke sebelah kanan ya. Ini aplikasi yang diajar ya, misalkan ini Word, Excel, kemudian PowerPoint misalkan. Sini desain grafiknya misalkan Photoshop ya, misalkan Photoshop, kemudian Illustrator misalkan, kemudian Corel. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian pemrograman di sini aplikasi yang belajar misalkan basic dan penjurusan misalkan. Oke. Baik, data ini sudah kita ketik. Kita coba rapikan dulu ya. Nah, kita blok dulu ini. Kemudian kita berikan tabelnya ya. Kemarin sudah kita pelajari memberikan tabel, folder di sini. Nah, di sini kita rapikan. Oke, ini sudah agak rapi ya. Nah, di sini kita beri warna saja ya, untuk mempermudah kita mempelajari nanti di arrangement ini. Oke, saya beri warnanya misalkan ini ya. Baik, sahabat sekalian, sesuai dengan materi kita pagi hari ini ya, kita akan membahas fungsi menu home yaitu arrangement. Apa arrangement itu ya?
Kalau menurut saya, kalau alignment itu apa namanya, adalah penataan ini ya, penataan huruf ya, penataan huruf atau font di dalam tabel ini sehingga menjadi lebih rapi sesuai yang kita inginkan ya. Itu menurut saya ya, alignment adalah merupakan cara untuk melakukan penataan huruf atau font yang ada di dalam tabel. Simpelnya seperti itu. Nah, kita pelajari bersama ya. Di sini nah, mulai dari paling atas ini ya, ini top alignment ya, berarti ini menempatkan teks ya, atau kalimat ya, atau kalimat berada di posisi paling atas. Sini biar jelas perbedaannya, ini saya lebarkan dulu ya ke bawah. Nah ini ya, saya besarkan dulu seperti ini. Nah, nomor ya. Nah, misalkan saya tempatkan di top alignment ya, maka dia akan posisi paling atas nomor ini ya. Kemudian bidang, nah, bidang misalkan ini ya, saya kasih middle alignment ya. Nah, berarti dia berada di tengah-tengah ya, secara vertikal ya, secara vertikal. Nah, kemudian aplikasi yang diajar ya, saya berikan bottom alignment ya. Nah, berarti posisinya ada di paling bawah ya, paling bawah rata kiri, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, alignment left ya. Nah, ini coba kita nomor ini kita ubah posisinya menjadi alignment left ya. Nah, seperti ini tetap ya. Kemudian ini center. Nah, ini center ini di sini adalah rata tengah secara apa namanya, secara vertikal dan horizontal ya. Secara vertikalnya dia rata tengah atas ke bawah, ini secara horizontalnya juga di tengah-tengah. Nah, itu ya. Nah, ini juga misalkan kalau ini alignment right ini adalah rata kanan ya. Rata kanan maksudnya pengetikannya itu rata kanan ya, seperti itu. Ini fungsi dari alignment right ya. Nah, ini semua, ini judul ini ya biasanya menggunakan ini center ya. Ini kita blok semua saja ya, center kita blok. Nah, seperti ini. Oke, center ya. Oke, nomor, bidang, aplikasi yang diajar sudah center ya. Oke, kemudian ini saya ratakan tengah aja ya. Nih ya, center. Nah, oke, pusat office ini left ya. Kemudian ini saya buat apa namanya, alignment left juga ya. Baik sahabat sekalian ya, kita lanjut ke ini ya, orientation ya. Orientation ini untuk mengatur rotasi teksnya ya, rotasi teksnya ya. Nah, di sini coba kita ini ada bidang ya, kalimat bidang ini kita ubah rotasinya di sini. Di sini ada angel counter clockwise ya, ada angel clockwise, ada vertical text ya, rotate text up, rotate text down, format cell alignment ya. Ini untuk mengatur secara manualnya ya. Nah, coba ini kita pilih angel. Nah,
kita blok aja dulu ya semuanya biar lihat perbedaannya ya. Kita blok. Di sini kita pilih misalkan angel counter clockwise ya. Nah ini maka posisi teksnya akan seperti ini. Nah, kemudian angel clockwise, nah, seperti ini ya. Bawahnya lagi ya kita lihat vertical text, nah, maka teksnya akan ke bawah ya. Kalau kurang rapi tinggal kita kalau teksnya tidak terbaca di sini tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Oke ya. Nah ini saya kembalikan dulu. Oke, misalkan tadi vertical text, sekarang rotate text up. Nah seperti ini, dia dari bawah ke atas. Kemudian rotate text down ya. Nah seperti ini. Atau kita ingin merubahnya secara manual di sini ya, format lagi ya, kita blok ya. Kita ingin merubahnya secara manual ya di sini ya, alignment format cell alignment. Nah, di sini kita tinggal menggeser panah ini saja ya. Sini kan tulisan teks, di sini ada panah, tinggal kita geser-geser seperti ini misalkan. Nah, oke, maka akan seperti ini. Tinggal kita geser-geser saja secara manual sesuai dengan posisi yang kita inginkan ya. Nah, di sini juga ada decrease indent ya. Sudah sempat kita singgung kemarin decrease indent ini ya. Nah ini coba kita klik ya. Nah ini untuk menggeser ke, kalau increase indent ini menggeser ke kanan seperti ini ya. Kalau decrease indent menggeser ke kiri seperti ini. Nah seperti ini sobat sekalian ya. Ini kita center lagi. Oke ya, itu fungsi dari decrease indent dan increase indent ya. Baik sahabat sekalian, kita lanjut ke ini ya, ke wrap text ya. Nah wrap text ini fungsinya ya untuk untuk kalau misalkan kita mengetik terlalu banyak ya, di sini kan kolomnya lebar ya, mengetik terlalu panjang misalkan lebar ya. Nah ada kalanya kita menginginkan posisinya itu teksnya tidak melebar ke samping tapi dia terketik ke bawah. Nah ini kita coba biar bisa kita pahami ya. Nah ini yang di aplikasi yang diajar ini, misalkan ini kan ada Word, Excel, PowerPoint. Nah kita akan memindah posisinya PowerPoint misalkan jadi ke bawah ya, ketika kita kecilkan kolomnya ya. Ini coba kita belum mengaktifkan wrap text ya, kita coba dulu biar perbedaannya kita bisa memahami ya. Nah saya kecilkan, nah, maka ini kan tetap panjang teksnya walaupun ini sudah saya kecilkan tabelnya ya. Nah, tetapi kalau saya saya kembalikan dulu ya. Nah, kalau saya menggunakan wrap text maka nanti teksnya akan ke bawah. Contoh saja misalkan yang saya blok dulu ya. Ini aja yang saya blok. Ini ya saya blok. Nah, kemudian saya klik wrap text, saya aktifkan. Kemudian saya geser ya. Saya geser. Oke, anggaplah seperti ini ya. Nah, maka dia teksnya akan ke bawah. Karena teksnya ke bawah, maka di sini tidak terlihat ya. Nah, berarti kita harus melebarkan ini selnya ya. Ini coba kita lebarkan di sini. Oke ya, sudah kelihatan ya. Ini kita lebarkan. Oke, jadi sudah jelas di sini kelihatan fungsi dari wrap text ya. Jadi teks yang panjang tadi
akan dirubah menjadi teksnya menjadi ke bawah ya, yang dicukupkan dengan besarnya tabel yang kita buat. Nah, ini saya kembalikan saja ya, penting kita sudah tahu fungsi dari wrap text tadi ya. Ini saya kembalikan lagi. Oke. Kemudian make center ya, make center. Nah, fungsinya ini untuk menggabungkan beberapa sel ya dan rata tengah ya. Nah, misalkan saya akan menggabungkan sel H dengan sel I ya, ini sel H namanya ya, H I ya. Nah, seperti ini saya akan menggabungkan, saya klik make and center. Nah, maka dia akan antara sel H dan sel I itu akan bergabung ya, akan bergabung menjadi satu ya. Ini juga sekalian saya gabungkan ya, make and center. Oke. Bisa tadi ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, ini tadi untuk make and center ini adalah menggabungkan sel dan sekaligus membuatnya rata tengah. Oke. Harus satu-satu ya. Ini misalkan make and center. Ini juga kita gabungkan ya, make and center. Oke, ini juga kita gabungkan make and center. Ini juga make and center. Maka akan bergabung antara sel A dan sel I dan rata tengah. Nah, ini tinggal kita tambahin aja ya bordernya. Oke, seperti ini. Baik sahabat sekalian ya, itu tadi pembelajaran kita mengenai fungsi home di bagian elegment ya. Tadi ada top elegant, kemudian elegant left ya, kemudian sini ada middle elegant, kemudian center, ini ada bottom elegant, kemudian elegant right, kemudian di sini ada orientation, kemudian decrease indent dan increase indent. Mungkin bisa saya tambahkan ya di sini ya, untuk fungsi make and center ini ya. Ini juga bisa berfungsi untuk membuat judul ya, judul. Nah, coba kita praktekkan di sini, kita buatkan judul. Misalkan ini cocoknya judulnya namun beda, ini sudah jadi. Misalkan data pelajaran, daftar materi ya, misalkan daftar materi teknologi perkantoran, misalkan daftar materi teknologi perkantoran. Kan di sini tahun 2020 2021 misalkan. Oke ya. Nah, saya akan menegaskan fungsi dari make and center ini ya. Nah, di sini ini saya blok ya. Kemudian saya klik make and center. Oke, maka akan gabung dan menjadi rata tengah. Ini juga FGHI saya blok, kemudian saya klik make and center. Nah, make and center ini juga berfungsi untuk membuat judul tabel sehingga menjadi rata tengah. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini saya tebakkan ya, misalkan ini 14 ya, saya buat seperti itu. Baik sahabat sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di materi kali ini.
home bagian eligible ya, silahkan dipraktekkan sesuai dengan materi yang saya ketik di sini, bisa dipraktekkan langsung di komputer atau laptopnya masing-masing. Untuk materi selanjutnya ya, kita masih di fungsi menu home, yaitu number ya. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke fungsi menu home bagian number, bagian 3. Baik sahabat sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa kita praktekkan dan bisa kita pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.